Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif, bermula ilmu yang bermanfaat hingga orang itu disebut alim, mengetahui akan sesuatu yang berhubungan dengan Allah dan agama. Artinya ilmu yang bermanfaat ialah ilmu mengenal, meminandui Allah Ta'ala, bahwa Allah lah orang yang patut dipuji, orang yang patut diingat, orang yang patut disanjung, diagungkan, dibesarkan. Apabila sudah pinandu dan mengenal kepada Allah, maka sedikit demi sedikit melatih untuk memuji dan terus memuji. Bisa dengan subhanallah, bisa dengan la ilaha illallah, bisa dengan Allahu Akbar. Yang hasilnya ialah membuang di dalam hati kita sifat ingin dipuji, sifat ingin dipuji. Kalau hati masih ingin dipuji, disanjung, berarti belum alim, belum pinandu lagi. Nah, itu yang pertama. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita jadi hamba, dan kita yakin yang jadi Tuhan adalah Allah. Artinya hamba kada berisi apa-apa, Allah itu yang segala-galanya. Nah, akhlak kita timbul dari pengenalan ini, diantaranya kedada berpikir hendak mengesah-ngesahkan, memuji-muji, menyanjung diri. Yang patut dan pantas dikesah-kesahkan, dipuji dan disanjung serta diagungkan adalah Allah. Nah, jadi kalau sudah berilmu, ialah orang itu biar bertahajud tiap malam kada hendak minta dipuji lagi, inya sudah berilmu. Biar bersedekah setiap hari, inya kada hendak lagi minta dipuji, inya berilmu. Karena mang patut dipuji, disanjung dan diagungkan itu bukan dirinya, tapi adalah Allah. Latihannya ya duduk subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah atau alhamdulillah pagi, sore, siang, malam. Terlebih habis sembahyang ada zikir, ada pujian yang kita baca, baik subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu semua melatih, membiasakan agar kita itu suka dan terbiasa memuji-muji lawan Allah, hingga terbuang di dalam hati kita kadada lagi berpikir hendak minta puji, hendak minta sanjung. Itu yang timbul. Nah, kemudian daripada itu, setelah mengetahui dan mengenal Allah, mengetahui hukum dan aturan, tinggal dilaksanakan. Melaksanakan hukum ialah menggawi nang disuruh, meninggalkan nang dilarang. Kemudian daripada itu, hendaklah menanamkan di dalam hati akhlak dan budi pekerti. Karena sesungguhnya orang itu apabila sudah pinandu lawan Allah, tahu dihukum, disempurnakan dengan berakhlak. Nah, paling mulia, paling menentukan ilmu itu ialah ya ini sambungannya. Jadi al-ilmun nafi'u wa ilmul waqti wa safa'il qalbi wa zuhdi fid dunya, sambungannya semalam. Orang yang alim, orang yang kada jatuh cinta lawan kenyamanan dunia, kada jatuh cinta. Bukan berarti kada boleh memegang, bukan berarti kada boleh memiliki, tapi kada jatuh cinta.
kada jatuh cinta. Sudah beberapa kali di majelis ulun berikan penyampaian, kita hidup umur 50, 60, 70 dengan liku-liku hidup, ada wayah nyaman, ada wayah sakit. Mintokola karena nang sehat garing, nang sugih napa miskin. Ya kelak itu pang kehidupan. Nah, saat itu kita harus mencoba memandang dan meitihi. Misalnya nih, misal aja bang, wahyah ada duit, santai ya, duit ada. Nah pas duit kadada, kawa kada belajar mengerti, menerima lawan miskin tenang, menerima. Sebelum menerima, belajar mengerti agar kawa menerima. Belajar mengerti bahwa miskin itu pasti ada hikmatnya, pasti ada baiknya. Belajar sedikit demi sedikit supaya apa? Kawa menerima. Nah bila sudah menerima, paling kada sakit hati lagi, menerima sudah. Nah lain halnya orang ini lawan miskin kada hakun lalu. Nah nih kada hakun lalu habis sababnya apa jadi kada hakun lalu? Inya menganggap miskin tuh kada bagus, kada baik. Lantaran menganggap miskin tuh kada bagus, hina, kada beisi derajat, justru pandangannya menyebabkan inya tadi kada terima, kada hakun. Nah saat miskin datang, sugih hilang. Si miskin datang, sugih hilang, inya kada hakun, kada terima. Sakit kada hati, sakit. Inya kada hakun, inya kada terima. Sabab jadi kada menerima. Kenapa? Inya juga nang salah, menganggap miskin ini sebukuan 100% kada baik. Ya justru itu belajar. Ini ilmu. Kalau kada belajar, kada dapat ilmu. Apa gerang nang dicoba mengerti, apa nang dipandang, pasti ada hikmatnya, pasti ada baiknya, pasti. Nanang nyata dulu orang miskin tuh masuk surga kada berhisap. Apa juga nang dihisap? Rokok aja kada bisi, penang dihisap, kada bisi napa-napa. Paling kada beda orang nang tulak dari Jakarta menuju Banjar pakai bagasi menyeraput lawan kada sing bagasian talaju nang kada bebagasi keluar menuju motor daripada nang betuyok bagasi. Jelas. Jadi wayah kada baduit karena kan gawian ada nang mau ojek kesian, dan nang membeca, dan nang bahuma wayah berhasil, wayah kada. Nah bulik ke rumah ini dahan duit 5 ribuannya, bisa 10 ribuannya. Belajar menerima, caranya belajar ngerti dulu. Kayak apa mengertinya? Ini pasti ada hikmat. Artinya disyukuri, dihargai nang 10 ribu tuh. Arwah Abah Bahari, nasi sebiji gugur 3 piring, sebiji aja bang, kada deheran ya. Apa jersiden nang nyata aja jersiden ambil. Napa bah? Setahun madang pintare, setahun hanyar sebiji itu dapat. Nah balum lagi, ya kan? Balum lagi. Petani bepanas berhujan menanam itu balum lagi mengatam, ada alatnya, pabrik pulang nang mengolahkan. Berapa rahmat Allah
tentara Allah yang Allah kirim untuk sebiji nasi. Berapa? Belum lagi. Belum lagi. Nang mencariakan alat kataman tuh ada besi, mengungkil besi dulu di gunung-gunung supaya dapat kawa bolah kataman. Kada-kada kawa pabrik molah kataman mun alatnya dada. Nah, belum pabrik barasnya, belum karongnya. Tuh berapa manusia nang turunan nang maolahkan itu seberataan. Jangan lihat sebiji nasinya, tapi lihat betapa besar perhatian Allah terhadap sebiji nasi. Tentara Tuhan berapa ikong nang turunan, makhluk berapa ikong nang dikirim Tuhan. Misal jerulun nukar di Mekah siwak, boleh ke kampung ke hulu sungai siwak aja panang digulung hadiah umrah nih. Jangan lihat siwaknya. Kamakahnya ini berapa jam tuh, berapa pesawat rahmat Allah, pilot rahmat Allah, mesin pesawat rahmat Allah, berapa tentara Tuhan yang turun, ya kan? Sampai ke sana bingung pulang nang mana nang bagus nih, berpikir pulang nah menukarakan nih, hendak memberi nang bagus siwak nih, nukar kecil aja pan siwak, tapi mulai makah kiting membawa sampai ke Banjar memberi. Jangan lihat siwaknya, lihat perjuangan orang. Nah, mudahan nang anyar kawin nih bini-bini ikam tuh melihat perjuangan ikam, kada melihat 5.000-nya. Mun 5.000-nya tuh halus halus ja 5.000, tapi ikam membeca seharian, membeca nang di dalam beca kada kehujanan, tukang beca aja lagi liwar kehujanan, jaka peter berdahulu nang ditembaknya tukang beca nih, kada mungkin nang di dalam beca. Istri yang bijak, yang punya pengertian dalam, kalau laki menjulung 5.000 mencium tangan laki, makasih sayang, bukan 5.000-nya yang dibahas, uyuh sehariannya tuh nanang dibahas. 5.000 digurunomi. Jadi jenang laki kayak ini aja sudah. Aku di rumah ikam begawe. Jadi aku di rumah ikam membaca. Apa? Kada kegampangan membaca, mau ojek, kada kegampangan mau ojek, dapat 50 nukar gincu. Bisa kada mayu, maaf bisa bahasa Banjar, oh nggak ngerti, maaf ya. Asal dari mana? Jakarta. Ya bisa. Jadi begamat ulun lah bepender bahasa, mudahan tiam nang paham pulang gitu nah. Ya kan, 50.000 dikasih oleh suami. Istri yang bijak mencium tangan suami, makasih. Seharian penuh panas hujan disandang, demi apa? Demi istri tercinta. Nukar rokok aja kada, ini berkurang karena kalau nukar rokok. Nukar tuh beli maksudnya, kalau nukar kan bahasa Jakarta berhuruf, ya hati-hati, ini salah bahasa salah arti. Iya, beli rokok aja enggak, beli ini itu enggak, demi apa? 50.000 dikasih dulu sama istri. Istri yang melihat 50, bukan istri yang bijak. Istri yang bijak melihat perjuangan sang suami. Uyuh, letih, lapah, bepanas, beujan. Itu gindahano garing guys ya. Berdiam aja, marap, dingin, meriang. Sakit. Nah, jadi orang yang berilmu, orang yang mencoba memahami
miskin, memahami musibah. Kenapa? Nah, kenapanya ini, saat kita tidak punya uang sakit hati. Kenapa? Karena kita suka punya uang, kita cinta punya uang. Karena yang kita cintai hilang, kita tidak terima datangnya miskin, sakit hati kita, sakit yang luar biasa. Karena kita maunya punya uang, maunya punya harta, nggak ada yang lain. Pilihan kita hanya punya harta, kaya, tidak mau miskin, tidak punya uang. Dan selama hidup kita tidak pernah belajar mengerti untuk tidak punya uang, tidak punya harta, malah keras kepala, punya prinsip pedoman mengarasi kita apa? Unda harus berduit, kada terima kada berduit, unda hina, unda miskin nih terhina. Oke, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Pertanyaannya, ketika cinta harus memilih, ya, ketika cinta harus memilih, saat ajal datang menjemput, ini perpisahan dengan semua yang ada. Saat itu apakah kita mencintai dunia, memilih dunia, atau memilih akhirat? Kalau seandainya tidak terbiasa memilih mengerti, tidak terbiasa memilih memahami miskin, memahami musibah, tidak terbiasa, tidak pernah belajar mengerti perpisahan dengan dunia, tidak pernah sama sekali. Saat cinta harus memilih, inya pasti mengarasi memilih dunia. Tapi yang terjadi, sekeras-keras cinta, sekuat-kuat cintanya dengan dunia, cinta hancur, kalah dengan kematian. Kalau pang mengaras tadi menang, kada juga. Kalau pang mengaras hendaknya mendunia tadi menang, kada. Justru itu, coba Allah Maha Bijak, Maha Kuasa. Mari kita mencoba mencari kebahagiaan, bukan sekedar kepuasan. Mari belajar. Karena hatan miskin, coba belajar bahagia. Caranya belajar mengerti. Cara mengertinya, pandang, ini pasti ada hikmah, ini pasti ada kebaikan, ini pasti ada rahasia yang baik-baik terkandung di dalam sini. Belajar untuk menerima agar hati ini tidak memandang negatif terhadap miskin, lalu menerima seperti mengunyah gulaan manis. Ini hati, hingga hati tadi terasa memakan, meminum, mengunyah gula batu yang manis, nyaman terasa. Bahagia hati, bahagia tidak perlu kaya, bahagia letaknya hanya satu, dalam pandangan, pandangan yang isinya pengertian, pengertian melahirkan penerimaan. Bila sudah menerima, maka sekalipun musibahnya belajar mengerti. Bahagia. Kalau puas ada waktunya, mun puas yang dicari ada waktunya. Ini pengantin lagi muda, oke, 3 kali semalaman, oke, puas, oke. Tapi kalau sudah umur 120 belum mati, puas itu telah belum mati, puas sudah hilang. Kalau cari kepuasan, kamu akan kecewa. Paling umur 100 tuh betatangguhannya lagi nah. Jadi jar bini rabah kemana yo ya gitu. Kalau cari kepuasan. Ketujuh, makan kacang, puas. Oke. Sampai bebila. Yang jelas bila sudah gigi permisi tunggal bigian,
kacang dikarasi juga masuk ke muntung paling besesepakan. Makan kacang nggak puas lagi karena giginya nggak ada. Kalau cari kepuasan belum mati, puas itu telah hilang. Orang puas mungkin memperlihatkan batang tubuhnya yang elok. Ujar orang, ini sintal, kulit pisit, oke. Tapi sampai kapan puas itu dirasa? Lebih-lebih kulit sintal, pipi kencang, neng itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Apalagi neng itu adalah haula lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi yang seterek, kencang, batang tubuh, oke, puas. Penampilan di tengah orang banyak, oke, puas. Tapi kapan? Lama? Enggak. Kalau cari puas tidak lama. Jikalau didapat. Ini orang dapat puas, dia rumahnya puas, hartanya puas, segalanya puas, belum mati udah hilang semua. Sekarang saat itu apa yang lagi dicari? Kalau dari muda nggak cari bahagia, hilang semua. Puas hilang, bahagia nggak ada. Akhirnya nih, apalagi yang dirasa? Puas nggak mungkin. Bahagia dia sendiri terlatih untuk tidak menerima musibah, tidak terlatih memahami musibah. Sedangkan masa tua lebih banyak musibah daripada nikmat. Orang tua namanya juga orang tua, mata kabur, uban bambur, gigi gugur, telinga kabur, kulit lantur, nengitu jantur, makan bubur. Sudah pernah jerungkup ke dalam kubur. Kada puas lagi nang tuhan-tuhanin apa dah, kasihan ngongot. Kada puas nang lagi anom. Ni umpama nih, biar betuyuk misi duit lagi tuha ada kawa juga. Tuha umur 105, kulit keriput, pakaian nekis, ada bungas juga. Ada bungas juga. Nggak ada bungas juga. Tuha uban bambur, gigi ada lagi, kulit keriput, mobil mewah, nyopir kada mewah juga. Apa? Jadi jawab binian Tuhan. Ya kan? Mari kita mencoba. Ini ilmu yang harus kita dapat di majelis, di pondok pesantren. Memahami saat cinta harus memilih dunia apa akhirat. Yang jelas dunia bakal kita tinggalkan. Belajar untuk meninggalkan, jangan kediingat. Belajar untuk memahami berpisah. Terlatihlah orang-orang yang punya ilmu ketika dia dapat musibah, ketika dia sakit, ketika dia dihina, ketika dia ditipu. Semua itu latihan agar nanti suatu saat latihan ini berfungsi ketika ajal datang menjemput. Saat itu apabila kita tidak terima perpisahan dengan kenyamanan dunia, kita matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Kalau terbiasa menerima dan memahami akan bala musibah, belajar ngerti, karena perbuatan Tuhan pasti punya rahasia yang baik, rencana yang
yang sekalipun tidak jelas tapi pasti mengandung kebaikan. Pasti ada rahasia yang baik. Belajar, akhirnya dia punya uang gak masalah, nggak ada uang gak masalah, sehat gak masalah, sakit gak masalah. Kenapa? Karena dia berlatih siang dan malam memahami. Nah, orang puas punya ketergantungan. Orang bahagia tidak pernah tergantung dengan apa-apa. Kaya dia bahagia, miskin dia bahagia. Dipuji dia bahagia, dihina dia bahagia. Kenapa? Hatinya selalu mengerti. Tapi kalau orang puas pasti bergantung. Makan kacang aja kalau puas perlu gigi, menggigi nggak ada puas lagi. Ketergantungan kita dengan dunia membuat kita nanti sakit hati. Ini kenapa? Jadi disuruh kita belajar agama. Nah, jadi berusahalah yang berdagang-dagang. Belum bisa berhasil, jangan dianggap belum itu adalah beban yang menyakitkan. Belajar mengerti, belajar menyukuri, belajar menghargai, belajar berterima kasih. Kenapa? Karena ini nanti akan berguna saat ajal datang menjemput. Lebih-lebih yang berusaha hidup cukup untuk sehari, belajar untuk mengerti, belajar untuk memahami. Kenapa perlu? Ya karena saat nanti kita berpisah dengan semuanya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasul. Kita ridha. Nah, saat kita ridha, kata Tuhan, aku pisah kamu dengan kekayaanmu, inggih. Aku pisah dengan segala kenikmatanmu, inggih. Karena terbiasa untuk mengerti. Allah sering memisah dia dengan kenikmatan dunia, dan dia belajar mengerti, belajar mengerti, belajar mengerti, belajar mengerti. Saat ajal datang, dia pun terbiasa mengerti. Saat itu berarti dia rela dipisah dengan dunia. Kerelaannya ini membuat dia dianggap Tuhan memilih akhirat. Orang yang memilih akhirat husnul khatimah. Saat itu yang paling penting. Hari ini boleh jadi kita berkata, tapi hari ajal datang menjemput, itulah yang harus benar-benar dipikirkan. Mungkin sakitnya luar biasa, mungkin sakit badan luar biasa, mungkin segala pikiran hari itu beban yang luar biasa. Tinggal hati kita yang sering memahami dan belajar mengerti terhadap bala. Mudah-mudahan hari ajal datang menjemput, kita tetap berpikiran positif kepada Allah, tetap berpikiran Allah pasti memberi yang terbaik, Allah pasti mendatangkan yang terbaik. Allah pisah aku dengan dunia, ini perbuatan Allah yang baik. Aku rela, ridha ulun ya Allah, ridha, rela ya Allah. Kerelaan dan keridhaan kita kepada Allah dipisah dengan kenyamanan dunia. Allah menghargai kerelaan dan keridhaan. Mudah-mudahan, apalagi umur sudah 50, 55, kira kedalawas lagi. Apalagi abah mati, kai mati, datu mati, di atas datu mati juga sudah sampai ke Nabi Adam. Artinya antara kita lawan Nabi Adam kedatangan hidup, berarti giliran kita. Jaka abah masih hidup, kawa diandalkan giliran pian bahaya, atau kai masih hidup giliran pian kaya. Ini kai sudah, abah sudah, berarti giliran siapa? Kita. Menunggu aja lagi. Itu yang dimaksud ilmu bermanfaat, mengaji bagaimana kita memilih akhirat, bagaimana kita mencintai akhirat. Kenapa? Ya karena harus itu yang kita pilih. Nah, di saat godaan dunia penuh dengan segala macam godaan. Nah, mudah-mudahan terutama yang anum-anum generasi muda, tuntutlah ilmu sampai dapat rasa seperti ini.
Jadi amunnya sudah beisi rasa ini dibari duit syukur, kada dibari kada papa. Jadi kena jadi hatib kada tumbur. Ini memang orang beilmu tuh kada mau tumbur, dia bahagia dan terus bahagia. Panitia menjulung amplop halus tipis, bahagianya Anda bahagia. Kada dibari oleh panitia masjid kada apa-apa. Kenapa? Dia telah memahami segala-galanya, mengerti pasti gawian Tuhan mengandung kebaikan. Ini orang berilmu. Nah amun mintu pang mbak dibari amplop kono imong mbah kada diamploki bersumpah demi Allah unda kada hendak mengutbah di situ lagi. Kadang-kadang model kayak bahlak juga pang model panitia tersalah julung amplok Bilal tak hatib, amplok hatib tak Bilal, amplok hatib ini gono, amplok Bilal halus, model bahlak. Datang ke panitia, Pak, saya mau kembalikan ini uang, kayaknya tersalah. Bude kayak adab tuh. Kenapa membelikan sikit? Bilal hinip, Bilal bersangka baik. Ini salah tulis dia aja Bilal. Kada kaya itu, kada kaya itu orang alim. Orang alim, orang memilih akhirat. Santai, tenang, damai. Habib Ali Batu Pahat, Malaysia, yang berkubur di Malaysia sana, selalu bukan hanya mimpi dengan Rasulullah, tapi bertemu di alam jaga dengan Rasulullah. Bahkan Habib Muhammad Al-Maliki Mekah bertemu dengan Rasulullah di rumah itu. Sudah terobati, kata Habib Muhammad, kerinduanku kepada kekasihku di kamar Habib Ali Al-Idrus. Rumah yang Sidin diami buruk aja, kada jua nang mewah, itu pun menyewa. Di muka rumah Sidin ada pohon nyiur. Tuan rumahnya sudah dengan tulus ikhlas, Beb, kalau mau metik, petik aja, kada usah lapor. Tetapi setiap kali hendak memetik, beliau datang dulu ke tuan rumah, minta izin kepada tuan rumah, minta nyiur. Para pejabat setempat dan orang-orang kaya ingin menggantikan rumah itu dengan rumah mewah. Kata beliau, cukup ini pun sudah syukur. Kenapa? Ada sesuatu yang berharga, yaitu hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang penting tuh hati. Hati itu apa? Menyukuri apa yang ada. Kecil besar jangan dimasalahkan. Coba belajar menghargai. Istri menghargai suami bukan karena nilai pemberiannya, tapi karena besar perjuangannya. Kayak itu kan? Pian ya si bini dibari 5.000, mencium ke tangan pian, betul pulang memaluk memagut, terima kasih, kayak apa hati senangnya. Padahal kita tekipik 5.000, timbulinya begitu berterima kasih. Apa katanya? Ulun maras lawan pian seharian becari, kada bahas 5.000-nya nang sehariannya itu. Nah sekarang seberapa besar kita menghargai Allah? Seberapa?
Rumah nang kita diami mungkin kecil, tapi tukang yang dikirim Tuhan berapa itu? Semen itu dibikin oleh siapa? Pabrik yang bikin berapa orang anak buahnya? Terus semen itu datang sendiri, enggak diantar, mobil yang ngantar mobil punya alat ini berapa rahmat Allah turun. Jangan lihat sesak semen, tapi lihat perhatian Allah. Wajar. Coba duduk di sajadah, pendere, puji Allah, sanjung Allah. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1.000, 100.000 kita memuji Allah, masih belum terbalas perhatian Allah kepada kita. Belum. Jangan lihat paku sebiji. Paku ini bahannya dari mana? Siapa yang menggali? Berapa tukang yang menggali? Dapat, dikasih lagi ke pabrik. Pabrik bikin paku. Pabrik itu ada alatnya. Alat itu dari mana-mana Tuhan yang datangkan. Terus petugas di dalamnya berapa orang yang kerja? Sebiji paku. Seminggu kita memuji Tuhan, belum terbalas kebaikan. Sebiji. Coba belajar kita menghargai Allah agar kita dihargai orang. Kadang-kadang kita pun gerunum, ngomel aja. 50 aja lah Tuhan. 50 aja lah Tuhan. Tuhan, sebelah tuh Tuhan ini sugi cepat benar. Ulun ini tumbang tumbalik kakak itu ya. Loconya pian nih. Kalau melihat kalau nulon tecangkal ulun pada inya berdagang sambil guring jadi toko. Ada ulun kuciak 50% diskon, 50% diskon, 50% diskon. Ya kasih payuan. Adanya guring di garak orang barangnya anda nukar. Kenapa Tuhan pian kayak itu? Gerunum. Belum habis kita memuji Tuhan. Kenapa harus menggerunum? Belum habis kita menyukuri anugerah Tuhan, kenapa harus kita menggerunum? Belum habis kita menyukuri nikmat Allah, kenapa kita ngomel? Banyak nikmat Allah yang harus kita puji. Belum lagi yang lain-lainnya. Ini lampu, ini ambal, ini kursi, ini meja, ini mikrofon. Sekarang kapan menghargai? Jangan lihat bendanya, tapi lihat perjuangan. Lihat betapa perhatiannya Allah kepada kita, betapa luar biasanya Allah. Ikam aja mau dihargai bini 5.000 dikasih, tapi melihat perjuangan ikam senang. Apalagi Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Jadi di dunia ini jangan sakit hati, jangan pusing, belajar untuk mengerti dan bersyukur. Gunanya nanti saat ajal dan semua kita mati. Kayak ulun kertahu esok lusa dan seterusnya kertahu kita. Ya memang ada ciri kadang-kadang tuha, ya Allah garing, ya Allah ciri. Tapi kadang pasti juga nang garing dibacakan yasin, nang mati, nang garing layak kan ada juga. Ini ada tentu juga nang sakit nang mati yang bacakan yasin malah duluan mati. Kenapa? Ya karena umurnya, bukan karena sakitnya. Semua kita akan menghadapi pilihan dunia akhirat. Kalau terbiasa memilih dunia, di sini aja, di sini sandal jepit hilang, ya Allah tumburnya seminggu. Sandal jepitnya beluang tumit tak pulang. Itu yang dicari. Cari akan ya lawan nih tukang jaga sandal, bilanya kada dapat detimpas nyobong layar. Kada terima. Jaka tuh sudah Pak carikan Pak sandal saya, kalau dapat ya sudah, nggak dapat yang nggak masalah. Kan itu orang berilmu. Coba cari juga dulu, tapi kalau nggak dapat ya udah nggak masalah. Itu orang yang sudah berisi ilmu tuh mengerti. Bila sudah mengerti tidak ada masalah. Ngerti, orang ngerti kayak apa? Kalau mengaku alim tapi nggak ngerti berarti belum alim. Wazuhdi fid dunya
di antara ilmu yang bermanfaat ilmu kayak apa menyukuri dunia dan menerima serta mengerti sesuatu yang belum dikasih atau tidak dikasih sama sekali di sini di dunia. Mudah-mudahan yang hadirkan kadang-kadang rumah sewaan atau rumah kecil jangan bikin rasa tersiksa, yaitu jangan menganggap itu beban, itu musibah, itu masalah. Syukuri terus. Lihat orang di bawah yang tidak punya rumah sama sekali, masih untung kita punya rumah. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah di ketika nikmat atau bala, di ketika sehat atau sakit, insya Allah mati itu paling besar musibah, tapi dia dari kecil musibah dia telah melatih mengerti, melatih terbiasa. Saat maut insya Allah senyum dengan harapan kiri biar orang bila mati senyum, alamat husnul khatimah. Muka berseri-seri bagai bulan purnama, alamat husnul, karena dia menerima, mau mati menerima. Kalau enggak terima karena terbiasa hidup enggak terima, sakit merangut. Muhani model merangut jadi mau diseram muha, kenapa nya kada terima lawan perpisahan. Kemudian wa ma yuqarribu ilal jannati, dan inya mengkaji sesuatu yang mendekatkan dan memasukkan inya ke dalam kenikmatan yang hakiki, yaitu surga. Dia berpikir kenikmatan di sini, tapi dia memperdalam sesuatu untuk mengkaji kenikmatan akhirat yang hakiki. Wa yubaidu anin nar, dia mengaji sesuatu yang menjauhkan dia dari neraka. Setidak-tidaknya kita berharap jangan di akhirat di neraka, itu aja, biar kada di surga. Kada bapak, asal jangan ke neraka. Akur jangan, bujuran. Masuk surga juga apa juga kelebihan yang dimiliki, bersyukur jak ada bujur gerunum iya. Ba'amal ibadah kadang-kadang wawayah juhur parak asar parak maghrib parak isya parak subuh jam 8. Maka berdoa kada supan firdaus, ya Allah, tekipik malaikat. Neraka mendengar neraka tuh seram. Hukuman paling besar neraka, paling kudul hukuman neraka. Siapa berdusta apa dihukum? Nih dia apa? Ditatak ilatnya, dipotong. Siapa berzina akan di bahasa Indonesianya diberubui, itu apa ya, dihamburkan bara-bara neraka di kemaluannya itu. Perempuannya itu makin mudah kan menghambur bara nerakanya, wadahnya banganga. Kalau lelakian mungkin kayak apakah tuh menghamburna, bujuran azab, bujuran siksa. Orang bisa masuk neraka hanya gara-gara rumah menyewa dikuritis, diambil sedikit, kada minta izin sama yang empunnya rumah, bisa masuk. Kenapa? Karena Allah menghargai hak asasi manusia. Sekecil itu, iya, sekecil itu neraka. Allah hargai hak manusia, Allah menghargai. Sekecil itu, iya, kada biizin, gara-gara kada biizin neraka. Tetap
ingat, itu neraka benar-benar hukum. Siapa mencuri, neraka. Siapa membunuh, neraka. Itu hukuman yang siapapun gak akan sanggup menyandangnya. Terus Allah punya kebijakan. Kata orang hukum, dispensasi. Dispensasi itu adalah dipan lawan nasi. Keringanan, kebijakan. Apa? Siapa mencuri, potong tangannya. Sakit, sakit. Luka, tapi selesai. Di akhirat Allah ampuni. Ini dispensasi. Siapa berzina, rajam sampai mati. Ya sampai mati kalau mau mati. Apa itu enggak memperhatikan nasib manusia? Itu perhatian. Kenapa? Kada masuk neraka lagi. Ini bujur-bujur dispensasi. Pilih pakai akal aja kita, nanang pintar-pintar bungol. Ada juga ngaku pintar. Ini neraka nah. Lawan tatak tangan jadi maling, mana kan pilih? Bepi pilihan lah, jangan milih yang lain. Kalau kau aja jangan tatak tangan surga pulang, itu maling ajaib. Ini misalnya, ini neraka nah. Ini tatak tangan, mana kan pilih? Dispensasi. Milih kebijakan daripada nengitu sesengot hangit belum ketiak teberubut hancur semua batang tubuh neraka. Kalau tangan aja paling sakit sebentar ya sudah. Malu apa yang jadi malu? Tangan kanan dipotong, tangan kiri masih ada dan tidak dihukum di neraka. Selain dispensasi ada tingkat lagi, dimaafkan. Dimaafkan. Oke, kada usah kita harus dimaafkan. Jalani hukuman masih dispensasi juga. Dibanding neraka berguguran. Allahu Akbar. Bejinah masuk neraka, bejinah ditawak lawan batu, kecil ditawak lawan batu dibanding. Nah sekarang kita punya dosa, betuyuk dosa. Datangkan Tuhan bala, duit tapi ada, berusaha kada lancar, cari kerja sana nggak diterima orang, melamar sana ditolak orang, dapat juga kerjaan gajinya kecil. Oke, anggap itu hukuman. Ini masih hukuman dispensasi, masih siapa sabar kada neraka, asal sabar. Cara sabar mengerti, cara mengerti belajar memandang, pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan. Apalagi ngaku ya Allah, wajar hamba dihukum karena hamba punya dosa. Seakan-akan kita modelnya memilih, nggih hukumnya di sini, tapi janji jangan lagi hukum di akhir. Nggih hukumnya di sini, kada apa-apa ulun, kada berduit, kada makan, kada apa-apa, ulun banyak dosa, tapi janji jangan lagi di sana. Orang berakal memilih hukuman di sini daripada di kira-kira atau kayak Pak. Pasti logikanya kayak itu, turang berakal. Nah jadi mengaji sesuatu nang memasukkan ke surga, nang memasukkan ke surga itu sebutin aja. Jangan sampai amalan kita ini menyakiti, membebani, mengalihkan orang. Cariakan amalan nang membahagiakan orang. Peduli juramu ini, peduli sama orang, itu amalan yang bisa mempercepat seseorang masuk ke dalam surga. Tertulis dalam cerita Imam Al-Ghazali, sebab masuk surga dan diampuni segala dosa hanya memberi kesempatan lalat yang mau minum dawatnya beliau. Ketika beliau melarang, lalat mampir, dipantau oleh beliau, dia mau minum, dibiarkan, berhenti beliau melarang. Dia karena apa? Memberi kesempatan. Dia juga haus, dia perlu minum.
dikasih minum, tinta yang diminum terbang. Imam Ghazali sendiri nggak nyadari ketika masuk kubur dosa diampuni, janji surga. Kenapa? Kata beliau, karena kau pernah peduli dengan makhluknya. Anjing yang nyata-nyata najis mughalladhah, seseorang pemuda yang turun ke dalam sumur dengan susah payah demi meminum air karenanya haus. Saat sudah di dalam minum, naik ke atas dengan susah payah lagi, sampai di atas dia temukan anjing menjulur lidahnya. Dia pikir di anjing juga kehausan, dia rasakan bagaimana dia haus, turunlah dia lagi ke bawah, ngambilkan air buat sang anjing, diberi itu air kepada anjing. Masuk ke dalam kubur, diampuni segala dosanya, dijanjikan surga. Dia tanya, kenapa? Karena kau pernah peduli dengan makhluknya. Peduli, memikirkan keadaan orang, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Mudahan kita bisa mengamalkan. Mudahan saudara-saudara kita yang mungkin dapat masalah kedosa orang lain, ding sanak seronganan aja dulu dipantau, ding sanak garing bopopuan membayari duit rumah sakitnya, nah itu barang peduli ngarannya. Nimbahnya ding sanak masuk rumah sakit cuma yang hajat nang lain udahan lekas mati ujar. Karena apa? Ini nang memuyaki, ini nang mengganggu, kadada pedulinya, memikirkan orang, peduli dengan orang, amalan cepat masuk surga. Kada menghargai orang, kada menghargai hak orang, tidak menghargai orang, tidak menghargai hak orang pun cepat masuk neraka. Seperti yang tertulis dalam kitab, ngambil kayu kecil diambil, dikelupas, tapi rumah sewaan, tidak minta izin, Allah balas dengan neraka. Kenapa? Karena dia tidak menghargai haknya orang, dia tidak peduli ini haknya orang. Ini kecil, pakai membersihkan kotoran yang ada di gigi habis makan, buang. Kecil seperti itu, ya kecil, tapi tidak menghargainya, itu yang dianggap dosa yang luar biasa. Hargai orang, orang semua punya harga, muliakan mereka. Oleh karena itu kata ulun, mari kita sama-sama saling menghargai, walaupun beda tapi saling menghargai. Yang bekunut hargai yang kada bekunut, yang kada bekunut hargai yang bekunut. Sama-sama sah sembahyang subuhnya, yang bekunut sah, yang kada bekunut sah, yang jujur salah kada besubuh. Orang-orang sekarang ramai berbicara perbedaan pendapat. Dulu zaman orang-orang soleh, wali-wali Allah, ulama besar, dikarang pendapat mereka di dalam kitab yang besar-besar. Mereka beda pendapat. Syekh Ramli, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Mawardi, segala macam ulama kumpul dengan perbedaan pendapat, tapi mereka menghargai, mereka memuliakan, mereka masih menghargai satu sama lain. Terus sekarang zaman misalnya mereka buka lagi perbedaan tapi saling merendahkan, saling menghina. Mana akhlak orang saleh? Mana akhlaknya orang saleh? Kita hargai perbedaan itu ya, selama kada masalah. Lebih-lebih ulun sudah bilang sama masyarakat, tolong jangan sampai bikin ucapan yang bikin permasalahan, bikin ucapan menambah runcing masalah, bikin ucapan menebarkan kebencian. Jangan, tebarkanlah kasih sayang, tebarkanlah apa, cinta. Kayak apa cara menebarkan? Hargai. Dalam sebuah cerita, Sayyidina Ali
saat hendak tergesa-gesa pergi ke masjid di waktu sholat subuh, ada orang tua berjalan di depannya beliau. Tidak pernah beliau tidak menghargai orang tua, jalan di belakang. Sesampai di depan masjid, ternyata orang ini bukan Islam. Beliau masuk ke dalam masjid. Di saat itu sebenarnya Rasulullah sedang rukuk. Saat itu rakaat kedua, Jibril disuruh turun. Jibril, tahani belakang kekasih, stop, jangan bangkit dulu dari rukuk, karena Sayyidina Ali lagi di luar. Jibril disuruh. Kenapa? Karena orang bila sempat rukuk dapat 1 rakaat. Kalau lepas rukuk berarti masbuk, ya kan? Jadi rukuk itu takbir, ikut rukuk itu dapat 1 rakaat. Ditahan belakang Nabi. Malaikat yang lain disuruh Tuhan, malaikat yang lain, tahan matahari jangan terbit dulu. Betapa menghargai orang, dapat karamat yang luar biasa. Jejer ulun, kita telah lama di bumi Indonesia, beda agama 5, kita damai karena kita saling menghargai, saling cinta kasih. Tidak pernah satu sama lain saling merendahkan, saling menghina. Lakum dinukum, ayatnya sudah ada. Kalau beda pendapat, lana a'maluna walakum a'malukum. Sekarang yang jadi masalah, kenapa harus menghina satu sama lain? Kenapa harus merendahkan satu sama lain? Ya udah, oke lah. Yang tidak suka maulid jangan bilang yang maulid syirik. Yang suka maulid jangan menghina orang yang tidak suka maulid. Yang maulid, maulid. Yang kada maulid beranai. Udah, lana a'maluka a'malukum walakum walana a'maluna walakum a'malukum. Nah, kalau ada juga yang membahas maulid itu syirik, ayo coba ngomong. Jangan di luar aja berpendar-pendar sama ulama-ulama. Cari titik temu, gaya panang bagusnya. Nang memadahkan syirik nih. Bilanya memuji Nabi syirik, oke. Tapi ngomongnya jangan sama orang awam, pendar sama ulama. Ngomong, kita buka Quran, hadis, kitab agar ketemu yang mana bujur. Kalau bujur inya kita turut, kalau bujur kita sama-sama menurut. Jangan ngomong memperpancing, meruncingakan bambu. Mudahan Indonesia terjaga. Mudahan Indonesia jangan dipecah belah. Cukup pecah belah hanya milik piring, jangan milik Indonesia. Mudahan jangan sampai, ya sudah masing-masing, lo gua, iya kan? Aku kada keras juga dalam hukum. Orang nikah kalau bisa, ayo oke lah. Orang dulu banget nikah laki-lakinya sama penghulu saksi 2 selesai. Sekarang nikah di apa? Ditatayakan lakian dan. Nah, aku minta satu aja, ketika nikah tolong jangan begini itu aja. Kada harus membulikakan ke zaman purba juga. Ini hukum. Nah, itu aja sudah. Jadi penghulu jaku buhan kuat, tolong jaku hatan di kantor, jangan nikah tuh betatai. Hatan nikah tuh ya ting kepinggirakan lu biniannya setumat ting ketek. Hatan nang ulun terima menikahin ini aja na imbah itu. Ayo aja lagi maju tuh biniannya, duduk di higa sang suami tercinta. Ayo jangan adik lu karas kajung aku. Bapak juga aku muntong karas kajung, menjaga nang karas kajung sebuting jangan lihat apalagi muntong pulang karas kajung lah. Handi apa lagi? Jangan sampai nanti akan dianggap orang nikah yang seperti malam Sabtu, yaitu lakian saksi 2 wali itu aneh. Jangan sampai keanehan itu timbul. Yang aneh itu yang nikah betatai
Terus bila yang nikah begini aneh, nanti kata Nabi, Islam itu datang dulunya dianggap aneh, suatu saat di akhir zaman Islam akan dianggap aneh. Tidak menutup kemungkinan nikah lakiannya, walinya, saksi dua dianggap aneh. Dulu ulun masih ingat pengantenan lakian dari jam pagi sampai juhur, ujurkah nantuha tuha, imbah juhurnya hanyar binian intolah bahari lalu nang besusurongin keluarga habis menyaan datang, belum lagi sehari, 2 hari, 3 hari sebelumnya nang bawa kundur, bawa aloh-waloh, bawa baras-baras, mau pemasakan dulu keluargane. Udah. Terus hilang itu. Gabung lakian lawan. Oke, aku kada minta apa-apa, aku minta satu aja, lakian belain lawan binian itu aja. Jangan sampai ini dianggap aneh. Aneh guru kayak itu ya. Bila ada orang sudah sering ngomong aneh guru lakian dipisah lawan binian, ini yang dimaksud Nabi telah berpesan kepada seluruh ulama bahwa apabila nanti terjadi idza ra'aita syuhan muta'a wa hawan muttaba'a wa ijabal mar'i bi nafsihi 'alaika bi khassati nafsik wa da'il awam. Idza ra'aita syuhan muta'a, apabila manusia duitnya di tangan kada mau keluar, duit orang nang diambilnya, itu yang terjadi misalnya di kampung, di satu desa, di satu kota, pokoknya duit di tangannya kada keluar, duit kita nang keluar. Satu, wahawan muttaba'an, pikiran inya, pendapat inya jangan dikarasinya, agama kada diasi lagi. Wa ijabal mar'i bi nafsih, pendapat inya yang bujur ujub dengan pendapat inya. Ulama alaika bi khassati nafsik wa da'il awam, ulama sekarang disuruh masuk kamar. Apa guna jua bepender? Bepender dianggap aneh. Itu aja aku pinta aja aku nah lakian di sini, binian di sini, itu kan bersubarangan. Bijak aja sudah. Kada kawa guru aja aneh itu sudah. Dulu aku ingat, dibawa arwah abah tuh pengantenan lakian, lakiannya jam 2 nyar bebiniannya, kayak itu kah? Nah, bahari. Kada masalah aku asal makawa jadi bubujurakan. Nah, jadi nyamannya teh nikah baju gamis, ya Allah, nah beselawar gin kada. Santai aja. Iya. Ada apa-apa pintar aja nikah tuh berkatnya, ada penampilannya juga. Salah lah penampilan, kada salah, tapi mun duitnya kada ada kayak apa? Duitnya dede, tau lah duitnya dede. Maka mari kita coba untuk jangan sampai kena Islam itu aneh. Seandainya terjadi pengantenan malah memisah lakian dan binian itu dianggap aneh, nang bujurnya digabung, benar kata Nabi, Islam dulu datang dianggap aneh, nanti di akhir zaman Islam akan dianggap aneh. Kerjaan Islam itu dianggap aneh, dianggap menyalah-nyalahi. Nah, jadi wayuba'i itu aninari, dan menjauhkannya daripada masuk neraka. Apa amalan yang memasukkan ke neraka? Kada peduli dengan orang. Dan karena itu peduli dengan orang itu amalan paling besar. Di mana Nabi sendiri yang telah mengamalkan. Saat Allah bertanya, wahai kekasihku Muhammad, apa kata Nabi? Aku ingin tanya, kata Allah, kau kekasihku, apa yang bikin kamu senang? Yang bikin kamu bahagia itu apa? Kata Nabi, ya Allah, satupun umat ulun jangan ada yang masuk neraka. Ini pedulinya Nabi dengan umat. Nah kita, lalu Syekh Saman Al-Madani dalam manakib bertulis,
Siapa membaca Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arhamna masturna majbur, dan seterusnya. Siapa mendoakan, ya Allah mudahan orang semua diampuni, orang semua dapat rahmat, orang semua ditutupi aibnya, orang semua diberi kasih sayang, diberi harta yang banyak, ya Allah kabulkan ya Allah, orang semua dapat itu. Siapa mengamalkan, mendoakan, itu mendoakan peduli dengan orang, dimasukkan wali kutub, wali ada peduli dengan. Kalau sudah masyarakat atau keluarga hanya kepentingan pribadi, ego yang dipegangnya, alaika bi khassati nafsik, kau kada perlu lagi buka majelis, tutup, masuk kamar mendoakan. Kenapa? Ngomong tidak lagi bermanfaat, karena mereka mementingkan diri sendiri, kada pernah peduli dengan orang. Gangan banyaki Nabi bila bemasak kawa diantar kasabalah, peduli ngaran. Jam 12 malam jangan nyaring-nyaring nyetel dangdut. Ya Allah, kenapa? Peduli orang gulingan. Peduli ini itu sifat yang luar biasa. Kayak mandak kendaraan di pinggir jalan berpikir nih mengganggu kada lawan lalu lintas, kan gitu lah. Kada nang tok nukar, apakah di tujuh jualan cis anda kok langsung terganggu orang. Jadi kita mikirkan orang ini kada kawa lewat, kita kepinggirakan dulu. Itu ngarannya peduli sama keadaan. Kayak malam ini nah jam 9 lewat sudah peduli lawan pengantin sedang, sudah kasihan pengantin mun bebacaan terus kan kasihan nya. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu